Jika teman-teman ditanya nih, kira-kira di manakah Nabi Isa sekarang ini? Apakah ada yang mengatakan jika Nabi Isa saat ini berada di surga dan duduk di samping Allah menunggu akhir zaman untuk turun? Nah, jika Anda mengatakan bahwa Nabi Isa itu telah berada di surga, maka akidah Anda sudah terkontaminasi dengan akidah Kristiani. Oke, terlepas apakah Yesus dan Isa Al-Masih itu merupakan tokoh yang sama ya. Yang ingin kita bahas di sini adalah bagaimana ada sebagian umat Islam yang termakan dengan doktrin agama lain. Dalam konteks ini, mungkin yang paling rawan adalah bagi mereka yang sering berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Dan ditambah lagi kurangnya belajar ilmu agama, membuat mereka bisa begitu mudah terkontaminasi dengan akidah agama lain. Hal ini pula karena terkadang nama Yesus dan Isa oleh oknum non-muslim itu digunakan secara tumpang tindih. Ya, di mana kadang-kadang Yesus itu disebut dengan Isa Al-Masih seperti itu. Terkhusus pada upaya penginjilan dan itu sudah menjadi rahasia umum ya. Termasuk pula dalam kasus ini. Oke, mungkin Anda tidak termasuk. Namun tidak menutup kemungkinan jika banyak di luar sana masih ada umat Islam yang memahami jika Nabi Isa itu dinaikkan ke surga dan duduk di samping Allah seperti itu. Nah, untuk meluruskan kembali pemahaman yang salah ini, dan juga kalau misalkan teman-teman mendapatkan kenalannya, baik keluarga, teman, sahabat, tetangga, dan sebagainya, yang masih berkeyakinan begitu, untuk dapat kita luruskan kembali, agar tidak melenceng dan menjadi sasaran empuk dari upaya pemurtadan, baik secara langsung maupun via online. Nah, jadi teman-teman, anggapan bahwa apabila Nabi Isa itu diangkat ke surga dan sekarang berada di surga bersama Allah merupakan keyakinan yang batil dalam agama Islam adalah karena karena Allah tidak berada di surga. Ini tentu sangat-sangat bertentangan dengan kalimat tadi, di mana Nabi Isa disebutkan bersama Allah di dalam jannah, di dalam surga seperti itu. Faktanya teman-teman, Allah tidak berada di dalam surga dalam agama Islam, dalam akidah Islam. Karena surga diciptakan untuk makhluk ciptaannya, khususnya manusia. Kita tidak akan menjumpai satu ayat maupun hadis pun yang mengatakan bahwa Allah berada di dalam surga. Tidak pula pandangan sahabat hingga ulama yang mu'tabar sekalipun. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua teman-teman, karena Nabi Isa tidak berada di dalam surga. Kita bisa mencari baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis sekalipun bahwa Nabi Isa tidak pernah disebutkan sudah berada dalam surga. Bahkan jika kita merujuk kepada hadis Nabi, disebutkan bahwa Nabi Isa itu berada di langit kedua bersama Nabi Yahya bin Zakaria. Sebagaimana diterangkan dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Imam Mufassir Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya Muharrar Al-Wajiz mengatakan, umat Islam sepakat terhadap makna yang disebutkan dalam banyak hadis yang mutawatir bahwa Nabi Isa berada di langit dan masih hidup. Hal ini jelas jika Nabi Isa tidak pernah disebutkan naik ke surga, melainkan naik ke langit. Dan di sini perlu dipahami bahwa langit yang dimaksud di sini bukanlah langit fisik yang kita lihat itu, melainkan langit metafisik yang wujud, esensi, dan mungkin dimensi yang berbeda dengan langit yang kita lihat. Dan ketika dikatakan Nabi Isa itu naik ke langit, itu bukan naik ke surga, walaupun surga dan langit itu sama-sama di atas, seperti itu ya. Namun langit itu lebih luas dan lebih besar daripada surga. Surga itu merupakan salah satu bagian dari langit. Adapun maksud dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 158 yang berbunyi, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Itu bukan berarti Nabi Isa berada di sisi Allah secara harfiah ya. Nggak demikian. Akan tetapi kalimat itu mengandung unsur majas atau kiasan. Begitu juga ketika ada yang mengatakan si fulan itu telah kembali kepada Allah. Itu bukan berarti secara harfiah nanti ia berhadapan dengan Allah secara langsung saat ia kembali seperti itu. Atau seperti kalimat yang biasa berbunyi di setiap pengumuman kematian. Seperti telah berpulang ke haribaan ilahi Rabbi, Fulan bin Fulan seperti itu. Nah, haribaan itu memang artinya pangkuan. Namun yang dimaksud dengan telah berpulang ke haribaan Allah itu bukan berarti telah berpulang ke pangkuan Allah dalam makna harfiah, dalam makna letterlek. Secara hakikat pangkuan Allah seperti itu, melainkan pangkuan dalam makna majazi atau majas, kiasan seperti itu. Nah teman-teman, kemudian alasan ketiga kenapa Nabi Isa saat ini tidak ada di surga adalah karena setelah diturunkannya Adam dan Hawa dari surga, maka tidak ada lagi manusia yang memasukinya hingga hari kiamat mendatang. Surga itu akan diisi setelah terjadinya kiamat dan hari penghisaban. Sedangkan sekarang bagi mereka yang sudah wafat hidup dalam alam barzah,
dan jasadnya di dalam kandung tanah. Makanya ada yang namanya nikmat kubur dan juga ada yang namanya azab kubur. Adapun orang yang pertama kali memasuki surga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana riwayat yang dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Dan umat Islam teman-teman merupakan umat yang pertama kali memasuki surga. Dan umat Nabi Muhammad yang pertama kali memasuki surga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun soal hadis, jika Rasulullah SAW melihat penduduk surga dalam mi'rajnya maupun dalam mimpinya, itu merupakan penglihatan di masa depan yang Allah tampakkan kepada beliau. Ya, sama seperti bagaimana Rasulullah menceritakan sahabatnya seperti Umar jika ia menjadi penghuni surga dalam mimpinya, di mana dalam mimpi tersebut Rasulullah melihat Umar itu berada dalam sebuah istana. Atau kisah jika Rasulullah mendengar suara terompah atau sendalnya Bilal di dalam surga saat beliau mi'raj. Padahal ketika itu kan Bilal dan Umar itu masih hidup. Tentu itu penglihatan nubuat masa depan. Karena faktanya fisiknya mereka itu masih ada dan masih hidup di hadapan Rasulullah SAW. Belum meninggal ya. Nah, kemudian teman-teman, alasan keempat yang juga menjadi alasan terakhir adalah karena anggapan jika Isa itu di surga bersama Allah, Nabi Isa itu di surga bersama Allah, itu merupakan doktrin agama Kristen. Tepatnya disebutkan dalam Markus pasal 16 ayat 19 yang berbunyi, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Menariknya teman-teman, dalam Alkitab Bible versi resmi Arab, yakni versi Smith dan Van Dyke atau SVD, pada ayat yang sama, yakni Markus pasal 16 ayat 19, menyebutkan jika Yesus terangkat ke langit, ya, bukan terangkat ke surga. Karena bunyinya seperti ini. Thumma anna rabb ba'dama kalimahumu irtafa'a ila samai wa jalasu an yaminillah. Yang artinya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke samai, yakni ke langit, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Hal yang menarik bahwa di sini tidak disebutkan kata jannah yang artinya surga, melainkan disebut samai, yakni langit. Nah, walaupun jannah itu atau surga itu disifati di langit, namun langit dengan jannah itu berbeda. Karena jannah itu lebih spesifik, surga itu lebih spesifik daripada langit. Nah, lantas apakah terjemahan resmi Arab ini salah? Ya, tentu tidak sepertinya, karena ini merupakan Bible resmi dalam bahasa Arab. Tidak mungkin salah ya. Alasannya mungkin karena kalau kita melihat dalam teks asli gospel, yakni dalam bahasa Greko-Yunani, maka kata samai dalam bahasa Arab atau kata surga dalam terjemahan Indonesia itu berasal dari kata oranon, di mana kata oranon sendiri dalam bahasa Yunani artinya langit angkasa atau heaven, yakni angkasa luas, langit seperti itu. Nah, salah satu dewa Yunani yang disebut dengan dewa Uranus atau Uranus seperti itu, ia disebut sebagai dewa langit, bukan dewa penguasa surga seperti itu, melainkan dewa penguasa langit. Sehingga oranon secara etimologis itu bermakna langit atau angkasa, bukan surga dalam konteks seperti Firdaus seperti itu, bukan seperti jannah. Namun terlepas dari masalah ini, yang lebih menariknya adalah bahwa Markus pasal 16 ayat 19 ini oleh sebagian ahli itu dianggap tidak asli. Oke, di sini saya tidak ingin terlalu jauh mengatakan palsu ya. Akan tetapi mari kita simak penjelasan Jacob van Bruggen dalam bukunya Markus Injil menurut Petrus halaman 621, bahwa hampir semua pakar yakin bahwa Markus pasal 16 dari ayat 9 hingga ayat ke-20 itu tidak termasuk naskah asli Injil Markus. Nah, kenapa tidak dianggap asli? Mari kita simak penjelasan Alphonse Jihadut dalam bukunya Murid dalam Injil Markus halaman 178, bahwa 12 ayat ini tidak ada dalam naskah manuskrip Bible yang utama, yang juga merupakan manuskrip terbaik dan tertua, yakni dalam Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus. Dan benar saja, jika kita cek memang Markus pasal 16 hanya berhenti di ayat ke-8. Lalu dari manakah tambahan ayat selebihnya? 12 ayat berikutnya. Yang pasti ini bukan ranah dan tanggung jawab kita Muslim untuk mencari tahu. Akan tetapi tambahan ini baru ditemukan dalam naskah-naskah baru di kemudian hari. Di antaranya dalam Codex Washingtonianus dan Codex Alexandrianus yang berasal dari abad ke-5. Satu abad lebih muda dari manuskrip Bible terbaik, yakni Sinaiticus dan Vaticanus, yang mereka berdua ini berasal dari abad ke-4. Nah, 12 ayat tambahan ini dalam kajian Bible kemudian disebut The Longer Ending of Mark dan sudah jadi pembahasan yang sangat hangat sedari dahulu. Nah, kita tidak perlu memperpanjang polemik ke-12 tambahan ayat ini, karena yang pasti tidak ada keraguan lagi bagi kita sebagai Muslim bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam tidaklah berada di surga bersama Allah, melainkan hidup di langit atas kuasa dan